sistem permasalahan pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga, maupun yang berhubungan dengan medical problem terkait kasus dalam audit kasus stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu permasalahan gizi yang menjadi fokus global adalah mengatasi stunting pada balita, yang merupakan kondisi kronis akibat kekurangan gizi pada masa pertumbuhan awal dan berpotensi mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak hingga dewasa. Menurut World Health Organization tahun 2020, stunting adalah kondisi pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau tidak infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran atau HPK. Prevalensi stunting di Yogyakarta menurut hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI, jadi ini tiap tahun sepertinya memang metodologinya berubah-ubah ya Bapak ya. Jadi kemarin itu sama Bu Erina juga sama tim sempat juga menjadi bahan diskusi ya, karena kondisi 2024 dengan metodologi SSGI ini ada penurunan, tapi ada juga yang di kabupaten lain yang mengalami peningkatan. Tapi yang 2023 ketika dibandingkan kita pakainya SKI ya, ini sama Bu Dokter Pembayun sempat rame ini katanya beda gitu ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa istilahnya menunjukkan kepada semua masyarakat juga ada perhatian khususnya untuk pemerintah daerah berkaitan dengan penanganan stunting ini. Jadi Ibu Bapak, jadi kita memang kalau menurut SSGI ini mengalami penurunan sebesar 0,6% dari 18% untuk daerah istimewa Yogyakarta. Jadi skala provinsi menjadi 17,4%, namun mengalami peningkatan sebesar 1% dibanding dengan angka prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 16,4%. Kalau dibandingkan antara SSGI dengan SSGI, jadi kalau dibandingkan tahun itu penurunan, tapi kalau dibandingkan dengan metodologi pengambilan data atau survei ini memang menjadi peningkatan. Prevalensi tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 19,7%, sedangkan terendah ada di Kota Yogyakarta sebesar 14,6%. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam pelaksanaan Stranas Percepatan Penurunan Stunting. Audit kasus stunting merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah-masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu cantin atau calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui atau yang nifas, dan balita. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu yang perlu disoroti adalah terkait dengan kesehatan jiwa. Ini tadi Pak pembukaan sudah di Bu Erlina nih, sudah mancing gitu. Benar, ternyata memang sangat relate dengan kita diskusi hari ini. Nanti luar biasa narasumbernya, luar biasa ini, semoga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kemudian cara yang tepat ini, karena stunting itu tidak hanya cuma bicara masalah gizi, memberikan makan yang baik kepada anak, tapi kalau mentalitas ini juga tidak diperbaiki ya juga akan menjadi bagian kontribusi dari kondisi stunting itu sendiri. Jadi kami lanjutkan, salah satu hal yang perlu disoroti adalah terkait kesehatan jiwa, khususnya kesehatan jiwa para pasangan usia subur.
Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada Juni 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi rumah tangga yang memiliki anggota bergejala psikologis atau skizofrenia, yaitu 9,3%. Ini luar biasa. Hal ini menunjukkan presentasi rumah tangga yang memiliki setidaknya satu orang dengan gejala psikosis atau skizofrenia. Beberapa literasi menunjukkan bahwa kesehatan mental berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik dalam kandungan maupun pengasuhan pasca kelahiran. Pola asuh juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, apalagi sekarang ini peran ibu selain mengasuh juga menjadi penopang ekonomi keluarga, sehingga berpotensi mengalami depresi parental atau parental burnout. Ini juga kemarin pada saat penilaian prevalensi stunting, kondisi yang di Kabupaten Sleman juga. Sleman kan luar biasa ya, pendapatannya cukup besar, masyarakatnya saya kira juga dari sisi pendapatan juga dibandingkan dengan kabupaten lainnya kan cukup besar. Tapi juga kasus stuntingnya cukup besar juga. Salah satu yang disampaikan oleh waktu itu Bapak Wakil Bupati adalah ya masalah pola asuh juga. Jadi ya mungkin juga menjadi bagian nanti bagaimana ke depan strategi program-program yang tepat gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian kita bicara masalah gizi, tapi juga penanganan secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini kami ingin menyampaikan kembali bahwa kesejahteraan pasangan usia subur khususnya dalam menghadapi tekanan emosional seperti depresi dan kelelahan pengasuhan atau parental burnout merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan kesehatan nasional. Maka dari itu, kami mendorong semua pasangan usia subur agar tidak hanya menjaga kesehatan fisik melalui pola hidup sehat, tetapi juga lebih peduli terhadap kesehatan mental mereka melalui berbagai program, termasuk layanan konseling di fasilitasi kesehatan, posyandu keluarga, serta program edukasi pranikah dan pasca nikah berkomitmen untuk memberikan dukungan nyata. Harapan kami pasangan usia subur di DIY dapat tumbuh menjadi keluarga yang kuat dan bahagia baik secara fisik maupun mental. Karena dari keluarga yang sehatlah generasi masa depan ini akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Hari ini kita menyatukan tekad dan pemikiran demi sebuah tujuan yang luhur, memastikan setiap anak dapat tumbuh sehat, tangguh, dan memiliki potensi terbaiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan audit kasus stunting Kabupaten Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Apabila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.